Ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Pertama, dari pertanyaan tadi beliau sampaikan gini, Ustaz, saya itu pernah baca tentang sholat sunat tasbih. Beliau sampaikan. Dan sholat sunat tasbih itu dianjurkan kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, bahkan seumur hidup sekali. Namun beliau katakan bahwa pernah beliau ikut ngaji seperti ini, ternyata gurunya mengatakan itu sholat sunat tasbih bid'ah karena Nabi tidak melaksanakannya. Gitu kan Pak ya, kurang lebihnya. Saya garis bawahi dulu kata-kata Nabi tidak melaksanakannya. Perhatikan. Di dalam usul fiqih ada istilah kullu ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, atau lebih gampangnya saya gantilah. Saya ganti dengan kalimat yang lebih pendek biar nanti ngapalinnya gampang. Tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an la yufidu at-tahrim. Pegang. Tarkus syai'i, meninggalkannya sesuatu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi meninggalkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. La yufidu, tidak memberikan faidah, meninggalkannya Nabi terhadap sesuatu, at-tahrima, dengan haramnya sesuatu itu. Itu kaidah usul udah begitu. Makanya kalau kita ngaji dalam ilmu usul ada istilah begitu. Jadi perkara yang ditinggalin Nabi tidak langsung haram, enggak. Itu pertama mesti paham dulu itu. Saya kasih contoh. Nabi pernah haji tidak? Oh, Nabi pernah haji apa tidak? Haji apa enggak? Ini biar sepakat dulu nih, kayaknya setengah pakat ini. Nabi haji enggak? Haji wada. Mikotnya di mana? Kok bingung? Mikotnya di mana? Di Bir Ali. Mikotnya di mana? Di Bir Ali. Mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Ini Bir Ali. Tempat mikot itu bukan Bir Ali doang. Ada Yulamlam, ada Zatu Irkin, ada Qarnul Manazil. Nah sekarang apakah orang yang haji itu harus semua ke sini? Karena Nabi nggak mikot di sini. Nabi nggak di sini. Berarti ketika Nabi tidak di sini, haram orang mikot di sini. Begitu berbahaya bisa-bisa. Anda tahu rumahnya Nabi Muhammad, gambarannya pada dia. Tingginya seperti apa? Ini mau saya kasih tahu, saya kasih ingat. Itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika masuk rumahnya Nabi Muhammad itu ngerunduk begini, atapnya pendek. Berarti rumah Nabi atapnya pendek. Nabi meninggalkan atap rumah ditinggikan. Kalau Anda mau pakai kalimat setiap yang ditinggalkan Nabi itu haram umpama, dilarang, berarti di rumah ditinggikan nggak boleh. Karena yang ditinggalkan Nabi banyak. Yang Nabi nggak lakukan banyak. Saya tanya Bapak pun, Bapak sekarang pergi ke warung tuh, ke warung, beli lontong sama bala-bala, kresek, bawa kemari, bagiin di sini. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Pernah Nabi lakuin? Persis begitu, beli lontong, beli begini, pernah? Oh nggak bisa begitu dong. Coba dibuka dulu ini, dibuka dulu. Jangan nanti begini. Oh itu kan bab makanan.
Kan kita bicaranya tadi, yang ditinggalkan Nabi. Alasannya kan Nabi tidak melakukan, kan itu kan? Ini dulu, sebelum saya nanti bahas sholat sunat tasbih secara khusus. Kan Nabi tidak melakukan. Gitu. Berarti haram dong. Nah kita bicaranya kan begitu. Nabi tidak menjalankan berarti haram. Kan tidak ada pilihan. Oh dalam bab ini mah nggak haram. Dalam bab ini mah nggak haram walaupun Nabi meninggalkan. Dalam bab itu nggak ada. Kan semua. Nabi tidak melakukan ya haram. Saya mau tanya. Pernah Nabi pakai celana? Tidak pernah Nabi dalam sejarah hidupnya pakai celana. Berarti yang pakai celana ini mau begitu sifatnya ngaji. Artinya ngaji mau sifatnya begitu. Pukul rata aja sudah. Loh kan ini mah pakaian. Kan kalimatnya tadi nggak ngomong masalah pakaian, makanan, ibadah. Apa kan enggak? Enggak ada. Enggak ada omongan masalah pakaian apa enggak ada. Selalu disampaikan, termasuk tadi Bapak sampaikan, Nabi tidak melakukannya. Nah sekarang Nabi nggak pernah pakai celana, Nabi nggak melakukannya. Anda pakai celana. Ayo. Gimana itu? Makanya kalimat itu, bagi orang-orang yang belum mengerti ilmu, itu dijadikan senjata serang sana serang sini. Jadi nggak ngerti ilmu itu seperti apa. Nih lihatin, saya kasih contoh, lihatin. Nabi ketika sudah ada di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umroh, mikotnya itu di mana? Di Hudaybiyah. Mikot umroh, kalau tadi mikot haji di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tengah-tengah. Karena ada 3 tempat. Tan'im, Hudaybiyah, Ji'ronah. Nabi di tengah-tengah di Hudaybiyah. Apakah Anda mau ngomong? Berarti yang mikot di Ji'ronah, di Tan'im, gak boleh. Karena Nabi gak pernah menjalankannya. Oh begitu. Oh berat banget Anda hidup begitu. Anda bisa-bisa hati-hati nanti. Pakai koko begitu nggak boleh. Nabi nggak pernah pakai koko begitu. Ayo. Sholat juga pakai karpet. Nabi nggak pernah. Ini ibadah loh. Nggak pernah Nabi pakai karpet sholat. Ya. Yang sholat pakai speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Pernah Nabi pakai ini? Beda. Nabi nggak pakai. Ini kalimat berbahaya. Makanya dalam kaidah usuliyah, Nabi meninggalkan sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu haram. Artinya bukan berarti Nabi nggak pernah haram, Nabi nggak pernah haram, Nabi nggak pernah haram. Belajar di mana itu? Kalau segala sesuatu harus dicontohkan dulu oleh Nabi, harus hidup berapa ribu tahun Nabi Muhammad. Karena buat nyontohin semua. Sedangkan perkara di zaman sekarang ada, di zaman Nabi nggak ada. Harus Nabi panjang umur dulu biar nyontohin semua. Ujung-ujungnya Dajjal lagi nih matanya satu. Ini Dajjal nih matanya satu. Nah, di sini saya mau coba lempengkan. Perhatikan. Sunnah Nabi itu kaitannya bukan dengan af'al saja. Af'al itu apa yang dilakukan Nabi. Tapi sunnah itu apa yang berkaitan dengan pekerjaan Nabi. Juga berkaitan dengan apa yang diperintahkan Nabi. Walaupun Nabi nggak ngejalanin. Ada hal-hal Nabi memerintahkan, tapi Nabi nggak ngejalanin. Contoh, kalian mikotnya di Ji'ronah ya. Kamu perempuan mikotnya di Tan'im ya. Nabi cuma nyuruh doang. Nabi di Hudaybiyah diam. Nyuruh doang Nabi Muhammad. Harus dicontohin dulu semuanya. Sini Nabi ke Tan'im ya. Udah aku contohin nih. Ji'ronah udah aku contohin nih. Ini udah aku contohin nih. Berarti Nabi harus ke Jatu Irkin. Harus lewat ke daerah yang arah mau ke Irak, dicontohin dulu sama Nabi.
Contohin dulu, repot amat haji begitu. Ada yang dilakukan, ada yang diperintahkan. Ada takrir. Takrir itu pernyataan. Nabi nggak pernah makan daging biawak, nggak pernah. Bob nggak pernah. Tapi bob dalam hukum halal. Kenapa? Nabi takrir. Ketika disuguhkan bob di hadapan Nabi, Nabi tidak mau, haram, nggak boleh nih. Enggak, Nabi diam aja. Hanya Nabi katakan ketika ditanya, Rasul, kok nggak makan daging ini? Apa jawabnya? Kami tidak biasa makan daging ini. Nabi tinggalin. Nabi bilang haram juga. Nabi pernah makan daging merpati. Mau dibilang haram juga. Nah, kembali ke fokus masalah ini. Saya coba buka lebar dulu agar paham gitu. Agama itu luas, bukan sempit. Saya khawatirnya bapak-bapak kita akan ada di posisi nanti terjepit sama pemerintah. Kayak sekarang di Saudi, coba tuh ulama-ulama yang soleh di Saudi terjepit sekarang. Yang solehnya mereka akhirnya dilema dengan adanya aturan-aturan, misalnya kayak sekarang baru-baru ini dibikin namanya Saudian Idol. Jadi di Saudi udah mulai lagi kayak Indonesia Idol, American Idol, nyanyi apa kerudung dibuka. Ulama kalau nentang ngomong, wah disembelih langsung. Sembelih langsung. Nyinggung aja di penjara 10 tahun di bawah tanah, ruang bawah tanah. Kesian. Ya. Cuman saya mau fokus ke dalam masalah sholat tasbih. Sholat tasbih itu asal mulanya dari mana sih? Sholat tasbih itu asal mulanya dari sahabat namanya sahabat Abbas. Dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diajarkanlah oleh Nabi sholat sunat tasbih. Suruh baca sekian, tasbihnya sekian, tasbihnya sekian. Sampai Nabi mengatakan, wahai Abbas, tidaklah engkau menjalankan sholat tasbih ini kecuali hajatmu akan dikabul oleh Allah. Sampai Nabi melihat saking pentingnya sholat tasbih. Jangankan kamu kalau nggak bisa seminggu, setahun sekali lah. Kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Nah, Nabi jalanin sholat tasbih apa tidak? Ikhtilaf ulama. Tapi jumhur tidak melakukan Nabi Muhammad. Tapi Nabi nyuruh nggak? Nyuruh. Apakah ketika Nabi nyuruh, namun Nabi tidak menjalankan, kita sebut itu juga perkara yang haram dan bid'ah? Orang Nabi yang nyuruh. Paham kan maksudnya? Nabi yang nyuruh. Jadi bukan harus yang dilakukan oleh Nabi. Hati-hati kalimatnya. Makanya kalau Anda belajar ilmu hadis, Anda kalau ditanya, hadis itu apa sih? Ada jangan, oh hadis itu ucapan Nabi. Bukan. Hadis itu adalah setiap perkara yang berkaitan dengan ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, perintah Nabi, pernyataan Nabi, i'tiqad Nabi, dan sifat-sifat Nabi. Sifat ada dua. Ada khulqiyah. Khulqiyah itu bentuk. Ada khuluqiyah. Kalau khuluqiyah sifat Nabi dari sisi adab, akhlak, itu khuluqiyah. Itu dikaji dalam ilmu hadis. Dikaji. Makanya ketika orang selalu mengatakan tidak dilakukan Nabi, itu bid'ah. Ini repot, berbahaya. Berapa ibadah yang harus kita batalkan, kita hapus dengan kalimat Nabi tidak menjalankannya. Berapa coba yang harus dihapus? Karena Nabi tidak menjalankannya. Bahkan kalau itu disahkan dan dibenarkan kata-kata itu, berarti Quran yang ada harus dibakar semuanya. Karena Nabi tidak menjalankannya. Emang siapa yang mencatat Al-Quran 30 juz? Sampai sempurna 30 juz. Emang turun Al-Quran pertama surat Al-Fatihah. Emang kedua surat Al-Baqarah. Emang ketiga surat Ali Imran. Emang terakhir surat An-Nas. Quran itu turunnya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, acak-acakan. Kok bisa nyusun sekarang? Siapa yang nyusun? Nabi? Enggak.
Nabi nggak melakukannya. Apakah Anda mau bilang juga itu bid'ah? Karena Nabi tidak menjalankannya. Bisa-bisa dibakar Quran semuanya. Oh, itu kan Quran di zaman Nabi sudah ada. Jadi gini, ya udah. Tapi Anda tahu tulisan di zaman Nabi, Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Dihapus lagi berarti itu hapus titik tuh. Karena yang ngasih titik di dalam Al-Quran itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, murid daripada sahabat. Karena cerdas, karena pinter, melihat anak-anak kecil sudah kurang kenal karena tidak ada titik, maka mesti dirumuskan pakai titik. Akhirnya ditaruh titik. Titiknya 3 di atas. Agar tidak seliru dengan tak. Karena zaman dulu tak sama sa, gitu-gitu juga, cuman mangkok doang panjang. Udah. Kayak kita aja, kita tulisan kita, yang istilah butuh titik kan i. Tapi kalau orang sudah ngerti nggak usah pakai titik, itu i gitu. Huruf L yang kecil dengan huruf i yang kecil sama nggak? Sama, cuman beda tingginya doang. Panjang, 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 panjang. Ada 4. Karena bahasa kita, lili itu. Nggak ada titiknya, nggak perlu titikin orang bahasa kita. Tapi anak kecil suruh dikasih coba. Panjang, panjang, panjang. Baca nak. Pager. Ini pager. Ketika dikasih titik jadi kena. Oh ini I, ini R. Oh li, L, I, li, L, I, li. Dikasih titik akhirnya. Siapa yang ngasih rumusan titik? Abul Aswad Ad-Du'ali. Seorang tabi'in. Oh titik belum sampai di situ. Ada lagi harokat. Siapa yang ngasih harokat? Yang ngasih harokat adalah Syekh Ahmad Al-Khalil. Seorang ulama ahli bahasa. Kalangannya bukan tabi'in, atba' tabi'in. Jauh lagi itu. Mau dibilang kayak tadi. Nggak dilakukan Nabi terus haram, bid'ah. Bakar tuh Quran semua bisa-bisa. Allahu Akbar. Nah di situ maksudnya saya agak sedikit meluas agar Abi bisa memahami dengan betul. Dan saya tidak memaksa Abi untuk mengikuti paham saya, enggak. Karena ini bukan paham saya. Ini adalah paham yang dipahami oleh ulama terus turun-temurun dan itu ada kitabnya gitu. Jadi kalau misalnya Abi misalnya, Ustaz saya pengen ngerti deh bab-bab seperti itu, ngaji kitab apa? Ngaji. Ada namanya mustalah hadis. Nanti dikaitkan halal haramnya pakai usul fikih. Masukin ke situ, baru tuh nanti kenal dunia-dunia begitu. Ketika Nabi meninggalkan, ketika Nabi menjalankan, ketika Nabi memerintahkan, ketika Nabi melakukan sekali, Nabi menjalankan cuma sekali. Bagaimana? Nabi begini bagaimana? Itu banyak. Banyak. Seperti saya lah contoh. Kalau Nabi kan udah terlalu tinggi lah katakan. Contoh saya nyuruh bapak-bapak belum tentu apa yang saya suruh saya jalani. Belum tentu. Karena problem kan beda-beda. Pak, Bapak harus puasa, Bapak harus misalnya kunjungan terus ke ibu tuh. Misalnya. Ya kan? Apa yang saya suruh belum tentu saya menjalankannya. Beda-beda masalah hidup itu. Cuman kembali kepada Rasulullah SAW, sahibus syariah. Kalau Nabi harus mencontohkan semuanya dan menjalankan terlebih dahulu, maka seperti apa? Bingungnya kita membayangkan itu Nabi mesti panjang umur berapa ribu tahun untuk nyontohin semuanya. Makanya saya kasih tahu. Ada satu hadis Nabi mengatakan ini. U'titu jawami'il kalim. Aku ini dikasih jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim? Jawami'il kalim itu adalah kalimat yang singkat, tapi kalau dipretelin banyak keluar hasil masalah-masalah banyak. Kayak orang Jawa kalau ngasih nasihat kan misalnya gini, biar alon asal kelakon. Kalau diterjemahkan, diartikan lama nggak itu? Lama artinya begini keluar, berarti kalau enggak ini, berarti begini. Itu. Makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks permasalahan yang tadi saya sampaikan, terkait masalah Nabi tidak melakukan berarti haram atau berarti bid'ah, itu kata-kata yang sangat berbahaya apabila kita jadikan
perkara yang ditinggal itu betul-betul haram. Karena banyak sekali ya yang akan terjadi. Ya. Dan saya katakan syariat tidak ditetapkan oleh yang dilakukan oleh Nabi saja, enggak. Karena ada Quran, ada hadis, ada ini, ada itu, ada istinbat. Hadis itu enggak satu, ada dua. Saya kasih contoh gini, Bapak-bapak, saya kasih contoh. Mohon maaf. Kalau di sini misalnya ada yang menjawab azan begini. Muadzin sampai kepada kalimat hayya 'alas shalah. Muadzin misalnya gini, hayya 'alas shalah. Anda biasa jawab apa? Enggak. Jawabnya apa biasanya? La haula. Kalau ada orang jawabnya begini, hayya 'alas shalah. Kata orang nih, hayya 'alas shalah. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Nah, sekarang gini, punten, sekarang begini dulu. Bapak-bapak, tahu enggak? Atau ada enggak satu hadis Nabi itu ketika menjawab azan terdengar oleh sahabat? Ada enggak riwayat misalnya seorang sahabat begini, aku mendengar ketika Bilal azan Nabi Muhammad mengatakan begini, begini, begini. Enggak ada. Keluar dari lisan Nabi langsung. Nabi mengatakan begini dalam riwayat pertama, apabila kalian mendengar azan, maka ikutilah seperti yang dikatakan muadzin. Udah segitu. Berarti ikuti muadzin hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah. Muadzin hayya 'alal falah, kita jawab ya. Hadisnya begitu. Bukan karena dengar Nabi begitu, bukan. Nabi yang bicara begitu. Kemudian lama Nabi mengatakan lagi, kalau kalian mendengar muadzin maka jawablah seperti apa yang dia katakan. Namun ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kamu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ada dua hadis. Sekarang pertanyaan saya, Nabi ngamalin yang mana? Yang Nabi amalin yang mana? Ini dua-duanya dari Nabi. Nabi menganjurkan, tapi yang Nabi amalin yang mana? Nggak ada yang tahu. Karena kan nggak dengar ketika Nabi jawab gimana. Tapi kan dua-duanya dari siapa? Dari Nabi. Saya mau menggarisbawahi tadi enggak dilakukan oleh Nabi, itu hati-hati. Itu kalimat yang salah. Itu kalimat yang salah. Karena Nabi banyak memerintahkan sahabat, namun Nabi tidak melakukannya. Nabi enggak menjalankannya. Karena enggak ada kepentingan dalam hal itu, tapi Nabi menjalankannya. Ya. Jelas ya?